Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore bagi seluruh pemirsa di seluruh tanah air dari 34 provinsi dan berbagai kabupaten dan kota di seluruh Sabang sampai Merauke. Hari ini saya Agung Santoso sebagai Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Redaksi di Jawa Timur berkesempatan bersama sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita masih dalam kapasitas dunia pertambangan. Di samping saya, beliau Pak Saifuddin tidak asing lagi sebagai Ketua Forum Komunitas dan Pemerhati Tambang di Jawa Timur. Kemudian selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Kemudian Pak Koko yang juga dikenal sebagai pejabat di ESDM di Provinsi Jawa Timur di bidang pertambangan. Selamat sore Pak U. Selamat sore. Kemudian di samping kanan saya ada Bu Indri yang sehari-harinya beliau sebagai pelaku tambang PSI di Banyuwangi. Ya, nanti akan dijelaskan beliaunya. Kemudian di seberang ada Pak Supoyo, ya, selaku pakar tambang yang ada di Jawa Timur. Baik, kita mulai perbincangan santai kali ini. Kita mulai dari Forkompeta selaku penggagas kegiatan ini. Silakan Pak Saifuddin. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Jadi gini Pak Agung, pertama-tama kami itu melihat dunia pertambangan ini sangat menarik dan sangat asik. Kalau memang pertambangan itu dilakukan dengan baik dan benar. Satu contoh apa? Karena sehari-hari yang kita alami, kita butuhkan itu semua dari hasil tambang. Cuma itu sudah dikelola sehingga bisa jadi gelas, jadi kaca kayak gini, termasuk jadi ini jam tangan yang kita pakai ini juga dari hasil tambang. Maka dari itu saya pribadi berpandangan bahwasanya penambangan itu tidak mengerikan dan tidak menakutkan dan tidak merusak. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Sepanjang dilakukan dengan baik dan benar. Karena apa? Kalau tambang itu secara legal pasti ada pengawasannya. Ya, nanti pengawasannya dari pihak Pak Kuku, dari Pak Inspektur Tambang, itu pasti beda kalau dengan yang ilegal. Jangankan pengawasan, cara nambangnya aja ngawur. Gitu. Nah, harapan kami ke depan ini bagi teman-teman kami yang berada di ujung sana, selatan barat ya, yang Trenggalek itu kemarin itu Pak Kuku. Ya, harapan kami ke depan itu dengan adanya potensi yang kayak Banyuwangi ini, ada potensi emasnya ini. Harapan kami Trenggalek bisa kayak Banyuwangi. Yang sebelumnya di sana belum ada BSI ya Pak itu ya. BSI di sana itu PAD-nya itu masih belum seberapa. Begitu sudah ada berdiri PT BSI di sana, sekarang itu PAD-nya nanti bisa dilihat sendiri. Termasuk sekarang di sana itu kemarin saya waktu ke Banyuwangi itu hotel-hotel bintang mulai menjamur di sana. Padahal dulu saya beberapa tahun yang lalu sebelum ada BSI Mbak Indri, saya itu teman saya beberapa dari Banyuwangi belum ada hotel-hotel itu. Nah, itu kan termasuk dampak positif. Tapi makanya saya selalu menyerukan kepada teman-teman, setiap permasalahan tambang alangkah eloknya kita selesaikan dengan musyawarah mufakat dan menghasilkan keputusan yang saling diuntungkan. Jadi saya kira dari saya itu dulu, nanti bisa dilanjutkan ke beliau-beliau yang lainnya. Terima kasih Pak Agung. Baik, pemirsa, menyinggung masalah tambang, tentu kita harus tahu keilmuan tentang masalah tambang. Kita lanjutkan kepada Pak Kuku selaku pejabat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari ini beliau sebagai kepala bidang
pertambangan di SDM Provinsi Jawa Timur. Silakan Pak Uku menceritakan tentang dunia tambang khususnya yang ada di Jawa Timur. Iya, terima kasih Pak Tung. Sepakat apa yang disampaikan Pak Saifuddin tadi bahwa melaksanakan atau mengusahakan tambang secara baik dan benar ini memang harus. Sebenarnya kalau kita itu berizin untuk usaha pertambangan ini, semua peraturannya itu ada lengkap. Jadi mulai kita itu menentukan di mana wilayah pertambangan kita usahakan, bagaimana kesesuaian dengan tata ruang, kemudian sejauh mana kita bisa berkoordinasi dengan kabupaten secara teknis tambang sendiri, kemudian pada pelaksanaannya sampai pengawasan dan hasilnya itu peraturan dan turunannya itu sudah lengkap sekali. Hanya saja karena keterbatasan pemahaman sehingga teman-teman yang notabene berusaha tambang utamanya yang belum berizin ya, nah, ini belum sampai ke sana. Jadi insya Allah kalau yang sudah berizin bekal-bekal itu sejak awal sudah dilakukan. Jadi mulai dia memilih lokasi di mana sampai dengan dia melakukan operasi itu selalu kita pantau juga. Kemudian ada edukasi dan harapannya sama, harapannya kita juga bisa memanfaatkan aset pemerintah, aset negara ya yang berupa sumber daya mineral ini sebaik mungkin, kemudian seoptimal mungkin dan bisa berkelanjutan. Jadi memang dalam tata kelola pemerintahan ini tentunya antara ekonomi dan pembangunan ini harus seimbang ya. Jadi kalau kita itu membangun tentunya kita kan juga harus punya biaya. Secara ekonomi dari tata kelola sumber daya yang ada di daerah ini tentunya kalau dikelola dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan tentunya kita kalau dalam masa pembangunan berkelanjutan tentunya untuk industri pertambangan ini juga harus ditata sebaik mungkin tadi yang sudah dikatakan yang baik dan benar sehingga kita bisa mengambil manfaat daripada sumber daya ini dan sekaligus hasilnya bisa untuk digunakan peningkatan PAD dan bisa mensejahterakan masyarakat. Untuk yang pengelolaan pertambangan itu kan harus ada sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Mau dijelaskan tentang sinergi? Tentu dalam regulasi ini memang izin itu berada di pemerintah pusat ya dengan terbitnya Undang-Undang 3 tahun 2020. Namun kami juga berharap karena di daerah ini yang memiliki wilayah kita tetap bisa hadir. Jadi untuk memberikan masukan edukasi terhadap pelaksanaan tambang tersebut. Ya mungkin dengan forum-forum seperti ini kita bisa berkomunikasi dengan baik meskipun izin itu berada di pusat, namun kita tetap berkoordinasi dengan teman-teman pengusaha tambang yang ada di daerah. Tentunya harapan kita untuk bisa melaksanakan tambang baik benar, kita berkelanjutan, kemudian ada aspek lingkungan juga bisa dilaksanakan dengan baik itu dari aspek sosial maupun teknisnya. Nah, ini akan sinergi ini akan bagus sekali dan komunikasi dengan pusat kita tentunya akan selalu bisa kita lakukan karena meskipun pengawasan nanti dari inspektur tambang kan dia juga tetap harus tentunya berkoordinasi dengan kita dan kami pun tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ada bantuan dari pemerintah daerah tentunya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, pemirsa cukup jelas yang tadi dikatakan oleh Pak Kuku. Sebelum kita ke Pak Wair terakhir, di samping saya ada Putri Cantik. Beliaunya perwakilan dari BSI, ya, pertambangan emas yang ada di Banyuwangi. Apa itu BSI dan bagaimana tentang penambangan di Banyuwangi? Lebih jelasnya akan disampaikan oleh Mbak Indri. Monggo Mbak Indri. Terima kasih sebagai Pak kesempatannya. Jadi PT Unit Sukses
ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di pertambangan emas dan merupakan anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold yang berofisi ada di Keras Jakarta. dikit ya. Keras ya. Nah, dalam menjalankan kegiatan pertambangan kita memiliki konsep green mining. Jadi memang konsep kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Jadi dalam melakukan operasinya kita selain memperhatikan aspek-aspek lingkungan, kita juga sangat peduli dengan kegiatan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, dan itu pun harus sesuai dengan peraturan ya Pak ya, yang sudah diatur oleh pemerintah ya, dalam bentuk rencana ini program PPM. Nah, dalam melakukan kegiatan kami sangat berusaha untuk selalu mematuhi regulasi yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu segala hal yang kami lakukan itu selalu kami pastikan itu sesuai dengan regulasi. Jadi dalam menerapkan kegiatan kami menerapkan tata kelola perusahaan yang baik ya Pak ya. Mulai dari itu pelaporan segala jenis kegiatan, mendapatkan keseluruhan izin untuk melakukan kegiatan kami juga, dan secara berkala kita melakukan program-program yang memang fokusnya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya kegiatan pertambangan tentunya di Banyuwangi tentunya kita berharap banyak manfaat yang bisa kami berikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat yang ada di sekitar tambang kami. Untuk informasi saat ini kurang lebih dari 60% karyawan yang bekerja di PT Bumi Suksindo adalah berasal dari karyawan masyarakat lokal, betul. Gitu. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi juga ya, Pak Syafuddin, bahwa tidak mungkin kita tidak melakukan penambangan, karena tanpa pertambangan tidak akan ada peradaban. Gitu. Segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat erat kaitannya dengan kegiatan tambang sebetulnya. Nah, tentunya pada saat kita melakukan kegiatan pertambangan itu pasti ada sesuatu yang berubah pada saat kita melakukan ekstraksi. Tetapi bagaimana kita memastikan semua kegiatan yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik, gitu. Baik dari sisi lingkungan, kemudian juga manfaat ekonomi yang bisa kita berikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Ya, berapa hektar Bu Baikri yang tidak bagi BSD? Kalau jumlah pastinya saya harus lihat ya Pak. Ya. Tapi yang jelas pada saat melakukan kegiatan pertambangan kita juga melakukan reklamasi secara progresif Pak. Sudah berjalan? Sudah, dan di akhir tahun lalu kami juga sudah memenuhi kurang lebih 42 hektar untuk jumlah area yang dilakukan reklamasi, dan itu sudah juga dilakukan penilaian oleh inspektur tambang. Jadi kami sudah sukses melakukan reklamasi untuk wilayah yang sudah kita tambang. Selain itu juga kami sudah memberikan melakukan handover kepada pemerintah untuk lahan kompensasi. Jadi kalau kita melakukan kegiatan pertambangan, kita harus menyiapkan lahan kompensasi yang sudah dilakukan penghijauan. Nah, kurang lebih jumlahnya 100,2 hektar Pak. Itu ada di Bondowoso. Itu sudah kita lakukan. Jadi sejauh ini PT Bumi Suksindo benar-benar berusaha untuk mematuhi semua regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan pertambangan. Terima kasih Bu Indri. Kalau kita cerita tentang tambang emas, kayaknya tidak ketinggalan dengan tambang emas yang ada di Freeport. Untuk lebih jelasnya kandungan itu, sekarang saya ada Pak Supoyo, ya mungkin bisa menceritakan kandungan emas yang ada di Jawa Timur. Monggo Pak Supoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung, pemirsa yang saya hormati. Jadi perlu saya sampaikan dulu karena ini disebutkan harus menyampaikan kandungan emas di Jawa Timur. Saya ini 27 tahun bekerja di Dinas SDM Jawa Timur. Jadi selama saya bekerja banyak melakukan penelitian baik potensi logam maupun yang non logam.
seperti saya tadi cerita dengan Mbak Indri, Iya. sejak tahun 1994 saya ini sudah wira-wiri ke Banyuwangi dan Jember karena mulai muncullah emas Jawa Timur. Jadi ini Pak Agung, hasil penelitian memang kondisi geologi Jawa Timur itu kan orang sudah tahu ada yang namanya pertemuan lempeng. Pertemuan lempeng ini ada menyebabkan gunung api. Gampangnya itulah cikal bakal ada mineralisasi. Jadi di situ ada logam. Kenapa kok di Jawa Timur ini hanya di Jawa bagian selatan karena ada pengaruhnya tadi yang tumbuhan lempeng. Nah ini kalau ditarik sana, sebelumnya nanti sampai ke Numon, sampai ke sana lagi. Jadi ini kan satu ganda saja. Jadi orang secara geologi dengan suksesnya bumi sukses itu, ini Jawa Timur Selatan ini mesti Jember, Malang, Lumajang, nanti Tulungagung, Trenggalek, Pacitan ada. Pacitan ini agak geser ke utara, Ponorogo ada potensinya. Jadi ya mungkin Allah itu sudah memberikan berkah karena Jawa Timur bagian selatan itu kurang subur ya Pak Gun ya. Iya. Sehingga dikasih mineral lah banyak, bahkan mineral yang harganya mahal, emas dan mineral berikutnya ada di sana. Jadi inilah mungkin Allah memberikan ayo kelolaan sehingga ini bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tadi disebutkan Pak Ketua, Banyuwangi itu dulu belum ada hotel bintang, ada hotel bintang. Nah, sekarang sudah banyak hotel bintang, dulu belum maju sekarang ya, karena memang tadi diceritakan Mbak Indri, di mana bisa memberikan kemanfaatan. Jadi harapannya mestinya yang di daerah selatan sudah ada jalan lintas selatan Jawa Timur JLS ya, jalan lintas selatan ini nanti bisa mendukung industri pertambangan di sana Pak Gung. Iya. Jadi terutama emasnya nanti bisa dikelola. Jadi sekarang umpamanya banyak isu-isu enggak apa-apa, itu kan kontrol awal. Dulu di Banyuwangi juga begitu. Saya itu dulu tahun 94 sudah kesana wira-wiri ya karena ini Pak Gung, enggak apa-apa. Sekarang kan alhamdulillah BSI ini adalah pertambangan yang dikelola dengan terbuka. Maksudnya masyarakat bisa melihat, disediakan bis. Saya pernah kesana sering dulu disediakan bis kalau hari Kamis ya. Main tour dari mining tour. Nah, ini tour pertambangan. Tadi keliling Pak Agung. Nah, hanya forum kita belum. Nah, itu terbuka. Jadi orang bisa melihat, ternyata tambangnya seperti ini bagus. Jadi baru ditambang sudah jadi untuk wisata. Karena main tour. Nah, jadi tour pertambangan, wisata pertambangan itu yang di BSI. Jadi jangan khawatir, mohon pemirsa jangan khawatir. Karena apa? Karena yang sebelum nambang itu sudah dilakukan kajian-kajian. Satu, studi kelayakan. Layak enggak? Layak itu ada 3, layak secara teknis, layak secara ekonomi, dan layak secara lingkungan. Itu Pak Agung yang harus dipahami. Jadi secara ekonomi layak, nanti akan mensejahterakan masyarakat itu. Ada manfaatnya. Jadi layak ekonomi, layak teknis. Teknis memang itu nanti dapat dilakukan dengan teknologi yang ada. Jadi sekarang banyak teknologi, dengan teknologi yang ada itu bisa dilaksanakan. Karena yang namanya keselamatan kerja ini menjadi penting. Saya sudah 10.000 jam tanpa kecelakaan kerja di BSI mendapat piagam dari gubernur. Saya ngantarkan dengan piagamnya gitu. Ya, di BSI pas ulang tahunnya. Nah, jadi itu penghargaan karena apa? Jadi keselamatan kerja itu menjadi prioritas semua kegiatan penambangan. Jadi 10.000 jam tanpa kecelakaan kerja. Karena apa? Kalau kecelakaan kerja ya rugi perusahaan. Proses produksi berkurang dan lain-lain. Jadi ini mendapatkan produksi. Jadi perusahaan itu pasti akan menjaga bagaimana pekerja itu tanpa kecelakaan. Itu akan dilakukan. Kemudian untuk tekniknya nanti benar ya, berarti teknisnya benar. Kemudian untuk lingkungan itu sebelum nambang mesti harus sudah membuat dokumen lingkungan. Namanya kalau
kecil tambangnya itu KLBR, kalau besar namanya AMDAL. Nah, kalau nyusun AMDAL ini sudah melibatkan banyak stakeholder termasuk masyarakat. Masyarakat itu sudah saya sudah itu di bukan saya sudah sering berinteraksi kaitannya nyusun AMDAL, kaitannya lingkungan. Jadi ini sangat baik. Jadi di situ dalam AMDAL dan UKLP sudah ada apa yang nanti dampak kira-kira yang muncul sudah diperkirakan Pak Gu, sudah diprediksi. Terus mau dipantau bagaimana mantunya kapan saja dan di mana sehingga ini dampak ini tidak bisa diperkecil atau dihilangkan. Terus mengelolanya bagaimana, ini akan dikelola bagaimana, itu tidak ada itu mengelolanya bagaimana, memantaunya di mana sehingga dampak ini tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. Ini sudah ada di dokumen. Nah, kemudian di samping itu sekarang mungkin sampai sekarang ya Pak Rum ya, sampai sekarang itu UKL itu yang mengesahkan pemerintah kabupaten. Sampai sekarang ini nggak tahu besok kalau ada perubahan izin lingkungan kabupaten. Jadi kabupaten itu mempunyai peran untuk kalau AMDAL provinsi ya. AMDAL itu pemerintah provinsi lah, pemerintah provinsi. Nah itu lingkungan. Jadi jangan khawatir seperti tadi diterangkan Mbak ya. Kemudian ini Pak Agung yang perlu difahami, setiap penambang sebelum melakukan penambangan izin keluar harus membayar menyetor jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi. Dan pasca tambang, jaminan reklamasi ada tambang. 3 tahun Pak Gu. 5 tahun apa yang harus dikerjakan harus dibayar di depan. Hanya bayarnya Pak Jawa Timur deposito atau beri bank garansi. 5 tahun Pak. Jadi pokoknya BSI ini 5 tahun akan mengerjakan membuka lahan sekian. Nah dia akan membuat perencanaan setahun akan melakukan ini kapan reklamasinya. Jadi tadi dikatakan reklamasi progresif karena ini ditambang, maju ke sini ini reklamasi, ke sini reklamasi. Jadi jangan khawatir untuk lingkungan, tapi memang tadi sudah sering disampaikan mungkin di media banyak. Penambangan itu seperti tadi adalah merubah dari kondisi A menjadi kondisi B melalui proses. Kayak kita saja dari beras menjadi nasi harus dipanaskan dulu. Nggak sakitnya berasnya ini kan gitu Pak. Dia dipanaskan proses ini dia menjadi nasi yang bisa kita makan. Sebenarnya sama tambang ini. Coba Pak Agung. Sekarang mari kita lihat berapa banyak lokasi bekas tambang yang menjadi tempat wisata. Gresik, sekampung bisa mempunyai berapa alpart dari wisata bekas tambang. Di Madura ada Madura Batu Gamping, ada kolam renangnya di sini. Itu juga bekas tambang. Ada di Jogja, ada dan satu lagi di Bali. Yang Wisnu Kencana itu, Wisnu Kencana ya? Itu bekas penambangan Gamping. Besok kalau Pak Agung ke sana, Garuda Kencana. Garuda Wisnu Kencana yang sudah jadi kepalanya sudah dipasang ya. Garuda Wisnu Kencana itu Pak, besok kalau Pak Agung ke sana itu bekas penambangan batu Gamping yang di kotak-kotak. Jadi sudah direncanakan sejak dulu. Nah, kalau ke Bali kan banyak yang kenal ya Garuda Wisnu Kencana masih ke situ. Nah, itulah beberapa penambangan yang istilahnya bekas tambang menjadi lahan wisata. Ada lagi satu fenomena Pak Agung, ini bicara lingkungan ya. Pak Agung tahu kan semen Gresik? Gresik itu merek karena dulu semennya pabriknya di Gresik. Sekarang tidak Tuban, jadi semen Gresik kan merek. Coba apa nampak bekas penambangannya semen yang berarti sekitar? Tidak nampak. Sudah jadi kawasan industri, jadi kawasan perumahan, jadi pemukiman, jadi yang ada airnya jadi wisata air. Ya, itu monggo nanti keliling semen Gresik, tanyakan orang di situ yang dulu Gresik itu gunung jadi rata sudah menjadi kawasan industri, pemukiman, kemudian tempat wisata, sudah kawasan ekonomi, ada mallnya itu dulu bekas gunung Gamping yang sudah ditambang semen Gresik. Jadi inilah kepada kawan-kawan kita enggak, sekarang masih ini tidak apa-apa, itu kontrol memperingatkan bahwa kamu besok menambang dengan benar gitu. Jadi pokoknya teman-teman di Trenggalek itu enggak salah, bagus, tapi
ya mari kita seperti Pak Ketua, mari nambang itu bisa dimanfaatkan menjadi kemajuan daerah, kemudian dikontrol nanti juga mungkin di daerah yang lain mau di Lumajang, Malang, Tulungagung, dan Garut nanti seperti DS itu. Jadi saran saya, masukan, monggo, karena DS ini terbuka, kawan-kawan dan bapak-bapak yang masih ingin mengetahui, masih ragu dengan kawasan pertambangan logam di Jawa Timur, belajar melihat-lihat ke BSI. Ya terbuka kok ini kok, masyarakat umum boleh kok disediakan bis malah, ya, disediakan bis. Saya kira itu masukan saya. Jadi mohon pemirsa, masyarakat sekalian jangan takut dengan tambang seperti yang disampaikan Pak Ketua. Kita indri, kita hidup itu yang kita pakai semuanya dari tambang kecuali kayu. Saya kira itu bagus. Saya tambahin sedikit Pak Gun. Ya, silakan. Saya tambahin jadi gini. Menurut saya berbahagialah saudara-saudara kita yang di daerahnya ada potensi tambang, terutama tambang emas. Saya sangat optimis kalau potensi itu dimanfaatkan dengan baik dan benar, termasuk tentang pengelolaannya, insya Allah bakal meroket dari segi ekonominya, meroket dari kemaslahatannya. Saya kira cukup itu pesan kami. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Baik pemirsa, kalau beberapa kali pergantian gubernur, sering kita mendengarkan ada daerah yang tertinggal di Jawa Timur, apakah itu tentang pendidikan atau ekonomi. Tapi ketika kita sudah menggali potensi tambang, kayaknya ke depan tidak ada lagi suara bahwa Jawa Timur itu kekurangan masalah ekonomi dan segala sesuatunya, karena sumber daya alam kita belum kita gali sepenuhnya. Kalau tadi diceritakan oleh teman-teman yang di sini bahwa kawasan pertambangan emas mulai dari Banyuwangi sampai ke Pacitan luar biasa, dan itu bukan hitungan miliar tapi hitungan triliun. Begitu ya Bapak, sehingga terima kasih kepada Mbak Indri yang dari jauh dari Banyuwangi, ya, kemudian dan beliaunya mendapat penghargaan dari Forkompeta hari ini, salah satu penambang yang bergerak di bidang tambang emas yang sering memberikan support tentang edukasi tentang dunia pertambangan gitu Pak Saifuddin. Juga terima kasih Pak Kuku selaku wakil dari SDM, Pak Saifuddin, Pak Oyo juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua saja, dan jangan lupa kirim ke setiap kolega, ke setiap jejaring, terutama dunia pertambangan. Salam pertambangan. Yes. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.